Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah iftah. Hadirin jamaah sekalian, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kalau pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna untuk melakukan satu kewajiban kita dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan kumpulnya kita, langkah kita dari rumah masing-masing mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah agar setiap kegiatan yang kita lakukan dijadikan amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang bawa kitab halaman 18. Qala mu'allif rahimahullah adama bihi wa bikum fid dharaini amin. Al-babus saminu fi fadilatil azani. Bab yang ke-8 di dalam keutamaan azan. Jadi patut disimak nih para tukang azan. Ini keutamaan ya. Tapi jangan baru jadi muazin 2 minggu mana lagi ya. Banyak waktunya, penentuannya bukan 2 minggu, bukan 3 minggu, bukan sebulan 2 bulan, tapi tahunan jadi muazin ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man azzana lis-sholati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azzana lis-sholati, siapa orang yang azan untuk panggilan sholat, bukan azan buat berangkatin orang umroh nih, enggak. Bukan azan yang di dalam kuburan, tapi azan buat panggilan sholat ya. Sab'a sinina muhtasiban, 7 tahun. 7 tahun dia jadi tukang azan ikhlas karena Allah, bukan karena dibayar ya, muhtasiban. Maka orang yang seperti itu jadi muadzin ya, ikhlas, kataballahu lahu bara'atan minan nar, maka Allah akan catat dirinya. Orang yang jadi muadzin udah 7 tahun nggak pakai nerima bayaran ya, ikhlas karena Allah, maka dirinya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bara'atan minan nar, terhindar daripada api neraka. Baru muadzin doang tuh. Iya, tukang azan. Tapi azan juga azan, jangan yang kira-kira bikin orang jadi kagak mau ke masjid. Iya, aturan orang mau lagi demen sama orang Islam gara-gara dengar ini usah ya. Kalau tak ada rotan akar pun jadi, dia kan bahasanya kagak ada lagi kan yang mau maju. Padahal emang udah 5 menit dia udah diri, 5 menit sebelum waktu dia udah diri. Di situ lah orang mau masuk dia jadi susah. Kan nggak ada lagi. Ya artinya ya lihat-lihat lah gitu. Jangan yang kira-kira orang jadi puyeng, nah, jangan main
azan aja. Nah kalau ada yang begitu kecilin aja mukri, jangan malah digedein. Iya kecilin. Iya. Kalau kagak paham juga matiin. Nah jadi orang tukang azan ya, ini berbicara kalau udah muazin secara umumnya minimal banget gitu, diterima sama kuping suaranya minimal banget gitu. Apalagi kalau muazin di masjid-masjid besar, di masjid-masjid tertentu, karena memang nggak sembarangan. Kalau di masjid kita emang tempat latihan. Iya, tempat latihan emang. Orang sapa baik oleh pada itu, makanya asal ada asing dikit kita telepon Kris apa yang aja tadi. Segala orang mana aja tukang kredit lo masih megang mic. Iya. Nggak, tempat latihan beneran masjid kita. Karena memang tidak kita bikin ya nggak apa-apa ya. Karena memang tidak kita tentukan muadzin hariannya, tidak kita tentukan ya. Buat ngasih kesempatan juga kalau udah ditentuin begitu kagak ada kesempatan dia. Makanya Jumat aja kita tentuin dah. Kalau sering latihan di 5 waktu, lah kali aja berapa tahun lagi jadi muadzin Jumat begitu. Ya kalau yang udah pada muadzin lama, udah pada kagak ada suaranya, udah nggak ada yang enak, abang kagak dipakai, ya lama-lama kan dipakai. Iya. Nungguin habis dulu cuma nungguin habis. Muadzin yang pada beneran udah pada habis mau nggak mau ya kita pakai juga lama-lama, nggak ada lagi. Nah jadi orang yang azan lis sholati untuk menunaikan sholat sholamat ya, udah lama dia jadi muadzin muhtasiban karena ikhlas, nggak dibayar, bukan karena bayaran, maka Allah akan catatkan dirinya terhindar, terbebas daripada api neraka. Baru jadi muadzin. Waqala sallallahu alaihi wasallam man azzana sanatai asyrata sanatan. Ini lebih lama lagi nih, barang siapa yang jadi muadzin, dia azan udah 12 tahun 12 tahun wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dirinya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kan kata Bang Musa, lah udah jadi muadzin aja, jadi azan. Lah kalau udah 12 tahun jadi tukang azan, abang dia kagak sholat, azan doang, habis azan dia pergi gitu loh, kagak mungkin. Jadi dia pasti ngikut sholat. Iya, nggak ngikut sholat, dia bukan ngazan doang, habis azan dia mantap lah, kagak mungkin. Tadi yang azan mana, tiba azan doang. Nah, udah pasti insya Allah dia juga ngikut sholat, ngikut. Kalau dia udah azan jadi muadzin di masjid, insya Allah sholatnya juga jamaah dia. Makanya wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dirinya seperti itu azan. Jadi ya bukan tiba azan doang, lah azan doang terus ya. Jadi kan secara akalnya habis azan dia tungguin jamaah yang lain, dia ikut sholat jamaah. Karena yang berlaku kebanyakan siapa yang azan dia yang qomat. Yang berlaku di tempat lain nih, di kita emang kagak, emang bebas siapa yang azan siapa yang qomat. Iya, siapa aja udah ada tandanya ya, alhamdulillah ininya.
Kadang-kadang pakai bareng diri duanya, dua orang diri bareng. Tapi karena udah saling paham pada itu marwatib ya udah. Ya alhamdulillah, tanpa rambu-rambu, tanpa disuruh udah pada sadar sendiri. Nah jadi siapa orang yang azan selama 12 tahun maka wajib bagi dirinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man azzana khamsa shalawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang azan khamsa shalawatin 5 waktu. Boleh coba nih usah mulai 5 waktu. Mesen dulu sama Bang Mukri tapi takut diselag. Imanan wahtisaban, atas dasar iman kepada Allah, wahtisaban karena ikhlas mengharapkan ridhonya Allah, ghufirallahu maka diampuni bagi dirinya dosanya, mataqaddama min zambi, dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ini entengan kayaknya nih, nggak pakai 7 tahun, nggak pakai 12 tahun, azan 5 waktu. Ngapusin dosa 1 tahun yang lalu dihapusin. Itu aja dah. Kayaknya ini kena nih Bang Musa nih. Kena dah. Itu kalau kita dikasih tanda-tanda mah, misalnya nih 2 minggu lagi emang mau mati, ada tanda-tandanya, ya boleh ini dikerjain. Cuma sayangnya kan emang kagak dikasih tahu, nggak jadi. Lah kalau ada tandanya mah masih mendingan Bang Ustaz. Lah susah kita harapin juga gitu, cuma memang terkadang kita nggak sadar seluruh tanda-tanda yang ditangkap baik oleh keluarga orang terdekat kan setelah kejadian kita baru enggak, oh pantas kemarin gitu, Baba pengen banget begini, ngomong begini gitu, nggak tahu mah pengen ini gitu. Nah, kalau dikasih tahu justru enak, dikasih tahu dulu ada firasat-firasat, nggak gampang gitu. Ada persiapannya namanya. Makanya kita disuruh ta'ajjalu ila taubati, segeralah taubat, fainal mauta ya tibagtatan, itu kan karena sesungguhnya kematian datang itu tiba-tiba, konyong-konyong nggak tahu. Masih sehat banget kayak apa. Nah kalau yang udah ada kasih sakit dulu lama, sakitnya udah payah, orang sakit mah biasanya udah pasti lebih dekat ingat sama Tuhan, banyak ingat dosa, ya minimal banget istighfar kalau orang sakit, ya. Makanya batu banget kalau orang udah sakit istighfar aja kagak mau, ya. Kita kan tahu rasa sehat itu mahal di saat kita sedang sakit. Sekarang makanya silaturahmi sama temen rada susah karena berasa waktunya udah susah, kagak ada waktu, timbang suruh main aja sibuk banget ini, ada sibuk banget, ngapain. Makanya mumpung gitu. Makanya kan iktanim homsan qabla homsinnya, itu pergunakan waktumu yang 5 ya sebelum datang yang 5. Salah satunya itu kan paraluka qabla sublika, kosongmu sebelum waktu sibukmu. Mumpung ada waktu ngaji, mumpung ada waktu silaturahmi sama teman, mumpung ada waktu nyampur sama orang,
syafaat bukan hanya dari Rasulullah SAW. Kalau syafaatul uzma, ya syafaat kubro, syafaat yang besar, itu dari Rasulullah li jami'il khalaik, untuk seluruh makhluk. Syafaat Rasulullah itu baik umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Musa, semua dapat syafaat. Orang soleh Allah kasih hak untuk memberikan syafaat. Para guru-guru Allah berikan. Kalau Rasulullah, insya Allah otomatis, karena kita sebagai umat, apalagi yang murid ini sumbangannya udah lunas, insya Allah dapat. Yang belum lunas diutang juga ntar syafaatnya. Semua teman yang baik juga Allah berikan hak untuk memberikan syafaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun ya'simuhu Allah ta'ala min azabil qabri asy-syahidu wal mu'adzinu wal mutawaffa yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati. Kata Nabi, ada 3 macam orang, 3 golongan orang ya'simuhullahu ta'ala min azabil qabri, yang Allah hindari, Allah lindungi dari yang namanya azab kubur. Jadi ketiga golongan manusia ini nggak dapat azab kubur. Nah, yang pertama asyahid, bukan Ustadz Syahid, asyahid. Awalnya Ustadz Faisal tahu dengan Ustadz Syahid. 3 golongan. Yang pertama asyahid, berat ini kita. Karena ada yang mengatakan syahid itu ada pahala syahid, ada memang orang mati syahid. Mati syahid itu memang harus berjuang di jalan Allah, pertempuran, memang harus perang, ma'arakah dalam suatu peperangan. Paling ada juga pahala mati syahid gitu. Nah, orang yang mati syahid, gugur di medan perang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nggak dapat azab kubur ya. Nah, kubur ini kan ya, seperti beberapa hari saya katakan, kubur ini imma raudhah min riyadil jannah, apakah taman, bagian dari taman surga, atau hufrah min hufarin niran, atau merupakan dari lubang-lubangnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu kan rumah pertama daripada rumah akhirat, tempat mampir barzah sebelum nanti kita di alam akhirat. Semua kulun nasi dakhilha, tiap manusia akan masuk nanti ke dalamnya. Wa man naja minhu wa ma ba'dahu aisar. Kalau udah berhasil selamat dari di dalam kuburan, dari azab kubur, setelahnya itu lebih ringan, lebih enteng insya Allah. Kalau waman lam yanju minhu, yang belum nggak bisa selamat dari azab kubur, wa ma ba'dahu asyaddu minhu, setelah dalam kuburan nanti di akhirat lebih parah siksaannya. Bukan berarti tadi udah di kuburan, kagak, lebih parah dari azab kubur akhirat. Nah, nanti setelah itu, makanya 3 golongan ini, salah satunya asyahid, yang kedua itu wal muazzinu. Jadi muazzin termasuk yang Allah hindari dari azab kubur.
Jadi udah bagus kalau Pak Musa ada niatan pengen jadi muazin, paling enggak ada kemauan pengen udah diampuni dosanya, terhindar dari azab kubur. Enggak diazab muazinmu, enggak dia diazab kubur. Masih belum pengen juga jadi muazin, bisa ya kursus dulu, apa iya seminggu ilok kagak. Tapi yang pertama banget mau ditanya, hafal dulu, hafal kagak? Kalau lagu mah gampang dah, lagu mah bisa. Lagian azan kan ngadep kiblat, terus jamaah adanya di belakang kita, agak pakai grogi, orang ngadepnya tembok, kagak ngadepin jamaah. Kalau muazin mah. Nah, jadi asyahid wal muazinu, yang ketiga wal mutawaffa yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati, orang yang mati di hari Jumat atau malam Jumat yang Allah bebaskan dari azab kubur. Ya makanya sangat beruntung ya guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, bahkan orang yang tidak kita sangka-sangka dapat nikmat dari kebesaran Allah, dia mati di hari Jumat yang kita nggak tahu rahasia Allah, yang padahal sampai mungkin dalam hati kita kudunya yang mati hari itu mah pantasnya gua, masa dia mati hari Jumat. Kalau itu mati kepengenan kita, tapi kan itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah, kita nggak pernah tahu. Mungkin di sisi Allah ada rahasia di balik orang tersebut, kita nggak tahu kan. Bisa jadi di saat kita tidur dia wirid, ada kebaikan yang dia lakukan, kecil di mata kita tapi besar kebaikan yang dia lakukan di sisi Allah. Keikhlasan dia kita nggak tahu ya. Artinya orang, salah satu tanda, memang bukan jaminan, tetapi salah satu tanda min akhlil khair husnul khotimah, salah satu tandanya dia meninggal di hari Jumat. Walaupun memang bukan jaminan, tetapi itu dari hadis, derajat hadisnya derajat hasan. Seperti ini juga dikatakan ya dalam kitab ini juga, 3 kelompok manusia yang Allah hindari dari azab kubur. Salah satunya al-mutawaffa, orang yang mati yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah ya. Satu lagi, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lau ya'lamun nasu ma fin nida wa sopil awwali summa lam yajidu illa ayyastahimu alaih lastahamu walau ya'lamuna fit tahjiri lastabaku ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati wassubhi la atauhuma walau habwa. Dan satu lagi panjang ini hadisnya. Lau ya'lamun nas ma fin nida, kalau seandainya manusia tahu apa yang terdapat di dalam an-nida, dalam azan, wasopil awal, dan baris pertama dalam sholat, summalam yajidu illa ayastahimu alaih lastahamu. Kalau seandainya manusia tahu apa kelebihan azan dan kelebihan sholat di sop pertama ya, kemudian dia tidak mendapatkan itu, artinya nggak bisa azan, nggak dapat azan lah, dan dia tidak dapat sholat di sop yang pertama, dan itu harus diundi,
Sop pertama, sholat di sop pertama itu harus diundi, yang azan juga harus diundi. Lastahamu, justru mereka pengen mau walaupun diundi gitu. Walaupun untuk mendapatkan sop pertama itu harus diundi, walaupun untuk azan itu harus melalui undian, dia mau dilakonin juga. Cuma karena kebanyakan yang nggak tahu gitu. Sampai 3 kali nengok imam, ayo sop pertama diisi, apa masih renggang aja, masih son. Sholat makan sop yang pertama mah, kalau yang bukan dekat sama mihrab belakang, ilok imam batal, yang pojok sono sop pertama maju kan kagak. Yang di belakang imam, tetapi mah berat banget pada maju gitu, untuk di sop pertama berat banget romannya. Kalau bocah kali ya, ini kadang-kadang depan belum masuk tangi, masih banyak kosong, dibikin sendiri barisan berdua. Kalau sholat rame-rame, sholat nih, kalau jangan sampai sendiri jadi makmum. Kalau belajar fikih bahkan dia minta bantuan dibetot, itu orang yang satu baris, di baris dia, di depan barisan dia, buat temenin dia, jangan sendirian. Ini pada kosong. Makanya sampai kata Nabi bilang, kalau seandainya nih manusia pada tahu bagian apa di sop yang pertama, bagian nisa, walaupun itu harus diundi, dia pasti akan mau ikuti undian itu. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilai. Kalau seandainya dia tahu sholat di awal waktu, ya, kelebihan sholat di awal waktu, lastabaku ilai, pasti dia akan capai, dia akan gapai itu. Walau ya'lamuna, kalau seandainya mereka orang-orang yang tahu ma fil adamati, di dalam sholat isya wasubhi, dan sholat subuh, la atauhuma walau habwan, justru pasti mereka akan mendatanginya walaupun datang dengan cara merangkak, ngesot. Jadi karena memang berarti ketidaktahuan gitu. Kalau sekarang kan kita udah pada dikasih tahu nih keutamaan muadzin, keutamaan sholat di sop pertama gitu. Itu keutamaannya nggak bakalan sama di dalam masjid sama di Punsau, ya jauh, apalagi di sop pertama. Iya. Apalagi kalau hari Jumat itu tiap-tiap pintu itu kan malaikat, 2 malaikat itu jagain pintu, nyatet siapa yang masuk pertama, siapa yang masuk kedua, siapa sampai yang terakhir dia akan tulis, akan malaikat tulis terakhir. Wa idza sa'idal imamu al mimbar, ketika imam udah naik mimbar, ditutup itu buku catatan sama malaikat. Karena kenapa? Karena malaikat yajtami'una, ya, wa yasma'unal khutbah. Karena malaikat pada kumpul di bawah mimbar dan dengerin khutbah. Jadi yang datang belakangan udah kagak kecatet pemirsa. Iya, udah kagak kecatet. Makanya enaknya diakalin, Meng. Masuk dulu lewat pintu, ntar keluar lagi. Biar kecatet dulu. Nah kalau dari awal di bawah Punsau agak masuk
masuk ke masjid. Iya, bingung nih malaikat yang bocah sholat apa kagak sih? Sholat kagak masuk lewat pintu. Iya kali, kalau udah masuk dulu kan ya udah kecatat tuh keluar lagi wudhu kali. Karena ada tugas, kan beda, ada tugas. Nah terus alasannya Pak Musa gimana? Saya nemenin yang bertugas. Oh iya masih masuk akal juga, nemenin yang bertugas. Ya kalau Danro kan tugas, dan Pak Musa nemenin yang bertugas, masih bisa masuk juga. Lah kalau yang ketiga ngapain itu? Iya. Nah, jadi ya mudah-mudahan ya kita berusaha berbuat sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita berusaha lakukan kiranya tercatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Allahumma inna nasta'uduka ma 'allamtana fadurhu ilaina 'inda hajatina ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, malam Sabtu besok jangan lupa saya ingatkan kembali ada undangan tasakuran walimah ya, udah ngawinin temen kita ya, Madinah, namanya Madinah, nama bekennya Manjul.